Baik, silakan coba Mbak Vita kalau misalnya slide Ya. kita sambil juga pemahaman bagaimana selama ini Mbak Vita sepak terjangnya dalam dunia asuransi supaya teman-teman bisa tahu. Ya, saya share ya. Sambil sudah ini. Terlihat Pak Gegen? Belum. Belum. Ya. Sudah ya? Udah. Saya akan diperbesar. Iya, sudah proses, cuman belum juga ini, belum gede-gede. Nah, oke. Ya. Saya akan menggambarkan, menceritakan dari mana skup kerjanya atau sasaran Selasi selain pada ibu juga PMBA, yaitu pemberian makanan pendamping ASI. Kita lihat ini ya, company profile Selasi. Suaranya terdengar? Ya, dengar. Bagus dengar. Seribu hari pertama kehidupan adalah masa terpenting dalam tumbuh kembang anak. Untuk itu, kita perlu memberikan standar emas makanan bagi sang buah hati. Seperti inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, serta melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun usia anak. Namun, orang tua khususnya ibu masih banyak menemui tantangan, khususnya dalam mendapatkan dukungan untuk memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya. Disinilah pentingnya edukasi mengenai PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak, khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Dengan mengetahui begitu banyaknya manfaat dari pemberian ASI, diharapkan ibu menyusui mendapatkan dukungan dari semua pihak terdekatnya. Misalnya saja dukungan dari lingkungan tempat kerja, si ayah, dan terlebih nenek dan kakek. Ibu yang menyusui di tempat kerja berhak memenuhi tujuan pribadi dan profesionalnya tanpa perlu mengorbankan waktu dan produktivitas. Perusahaan tempat bekerja dapat memberikan dukungannya dengan menyediakan ruang laktasi. Karena pada dasarnya pemberian ASI eksklusif diatur oleh negara. Dukungan menyusui secara konsisten di lingkungan kerja tentunya juga berdampak baik pada peningkatan moral, kepuasan yang lebih baik, dan produktivitas yang tinggi dari pegawai. Sama pentingnya dengan dukungan si ayah. Rasa nyaman dan jauh dari stres sangat dibutuhkan ibu demi kelancaran ASI. Salah satu tips untuk membuat ibu lebih santai adalah dengan melakukan pijatan oksitosin. Tempat ibu menyusui berbeda dengan pandangan orang tua dan mertua. Jadi perlu diingat, dukungan kita semua terutama keluarga terdekat sangat penting bagi ibu menyusui dan bayinya. Semoga kelak ini menjadi langkah yang baik untuk membantu meningkatkan persentase ibu menyusui secara eksklusif di Indonesia. Salam ASI. Cukup. Ya, Pak Gegen, itu untuk ininya, untuk gambaran sentral laktasi Indonesia bagian di area pemberian makanan ibu, makanan bayi.
6 sampai 2 tahun itu ya. Kemudian ini Pak Gegen yang tadi saya katakan bahwa pengurusan sentra laktasi itu mulai dari periode 2004 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan saya kebetulan di 2019 sampai 2024. Di sini didirikan oleh Dr. Utami Rusli, kemudian diresmikan oleh Kemenkes, Ibu Menkes, dan akta resmi adalah di April 2004. Dan ini bisa rekan-rekan sekalian bisa melihat juga di website kami, yaitu www.selasi.or.id. Di sini adalah kepengurusan yang terbaru, di mana adalah ketuanya Dr. Lili. Beliau adalah paripurna dari Kemenkes. Kemudian yang jadi pengurus di sini adalah Ibu Fajar dari UI dan saya yang perawat, sedangkan yang lain adalah dari bidang psikologi dan dokter umum. Itu jadi perawat kami ada berdua dari UI dan dari Karolus. Kemudian di sini sentra laktasi memiliki kantor di Jalan Guru Muhyiddin nomor 100 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya adalah inilah program kami tahun 2019, di mana pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan di Ambon, kemudian PMBA, yaitu PKM itu pelatihan konselor menyusui, PMBA adalah pemberian makanan bayi dan anak, kemudian itu adalah suatu pelatihan juga, lamanya 3 hari, kemudian kita biasanya melatih dari Sabang sampai Merauke, dan terakhir kita mau lagi pelatihan tentang rumah sakit sayang ibu dan bayi. Kemudian ini adalah kegiatan tahun 2020 sejak masa pandemi, di mana pada masa pandemik ini kita jadi menggunakan virtual, seperti Pak Gegen sekarang adakan, Nursing Cafe. Nurse Cafe itu adalah salah satu cara untuk kita mensosialisasikan sesuatu tentang perawat, ya, sehingga kita menjadi lebih tahu. Udah sama, kita waktu itu bincang asik Ramadan, kita isi dengan berbagai tema dari antar perawat dan perawat, antara dokter gigi dengan bidan, antara orang dari awam, tetapi menekuni bidang selasi dari psikologi, dengan berbagai bidang keilmuan. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan Pekan ASI Sedunia tahun lalu, 2020, di mana kita menyelenggarakan beberapa Juminar. Puji Tuhan, semua itu rata kami pesertanya lebih dari 300 orang dalam setiap Juminar kami adakan. Yang pertama itu Juminar tentang pengaruh ASI dan menyusui terhadap kesehatan gigi dan mulut. Saya juga baru tahu kalau kita ngobrol sama orang dari dokter gigi itu ya, ternyata perbedaan antara DOT dengan menyusu itu, kalau DOT itu membuat geraham itu tertarik ke dalam secara anatominya. Saya juga baru tahu, oh jadi benar itu kalau DOT itu bisa mengganggu pertumbuhan gigi gusinya bayi tersebut di masa yang akan datang. Terus bagaimana kalau sehat menarik dengan olahraga selama hamil dan menyusui? Ternyata ada dokter yang khusus di bidang ini yang menekuni olahraga tentang menyusui. Terus ada juga Dokter Mila, atau kita biasa sahabat panggil Mbak Mila sebagai Wakil Ketua Selasi. Itu dia adalah juara palalayang di Indonesia, cukup diperhitungkan kalau internasional ya, karena dia selalu ikut Olimpiade, dan kemarin puji Tuhan dapat emas ya kalau nggak salah. Dan dia adalah ibu yang menyusui juga. Jadi juara para layang tuh bisa tuh yang menyusui gitu ya. Terus masih ada teman-teman lain yang membicarakan tentang kode. Bagaimana pemasaran itu sering dilanggar di Indonesia, pemasaran susu formula gitu ya. Jadi semasa pandemi ini ada puskesmas yang menjual
Jika Anda kekurangan nutrisi untuk bayi Anda, silakan untuk mendapatkan susu formula merek ini hubungi puskesmas. Nah, itu langsung kita kejar, Pak Jejen. Kita edukasi, itu yang namanya tenaga kesehatan. Mengapa kasih itu? Kenapa tidak keluarkan tenaga kesehatannya baik secara virtual kalau takut untuk ketemu secara langsung gitu. Jadi kita hanya baru sistemnya peneguran yang kita bisa tegur gitu. Tapi kalau untuk sanksi mungkin jatuh lebih ke pemerintah gitu ya. Kemudian ini kita lihat ada yang pakai kopiah, ini Mas Wawan, itu adalah lulusan, kalau nggak salah lulusan agama, lulusan dari agama Islam dari Turki yang mendalami agama. Dia mengkaji, dia adalah pelopor juga Ayah ASI di Jogja. Jadi dia juga adalah orang yang mendalami, bukan orang kesehatan, tetapi orang yang terpanggil untuk bisa memotivasi ibu itu untuk bisa menyusui dengan baik dan benar. Dan itu dia wujudkan sekarang, alhamdulillah sudah punya putri cantik dan bisa menyusui juga. Itu ya Pak Gegen. Kemudian, nah, dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan, Selasi tahun 2020 kebetulan lagi berproses karena kami mengadakan pelatihan dari 2007, khususnya adalah gempa waktu di Jogja. Gempa di Jogja, kemudian tsunami di Aceh, itu kami turun ke lapangan, staf kami dari Sentra Laktasi Indonesia untuk membantu para ibu. Karena kelompok rentan inilah yang kadang-kadang menjadi sasaran empuk kalau terjadi bencana yang kurang dilihat oleh siapapun. Jadi biasanya kalau kita mengadakan tenda berdiri itu langsung kita tulis tidak menerima bentuk sumbangan apapun dari pihak susu formula. Kalau ingin masuk lewat dinas kesehatan. Jadi kita tidak menerima. Jadi tidak boleh ada yang masuk ke tenda kami khususnya untuk dalam masa disaster ya, bencana. Kemudian kita juga karena ada banyak permintaan, kita ingin pelatihan kita terakreditasi oleh PPSDM dari Kementerian Kesehatan. Ini sedang berproses karena gedung kami baru bangun, terus masa pandemi, jadi agak tersendat. Namun kita punya misi dan visi bahwa ini harus terus digalakan, apalagi masa COVID ini, ibu itu tidak boleh berhenti menyusui. Harus tetap berlangsung menyusui, bahkan ibu yang positif pun harus kita motivasi untuk menyusui, seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan tahun 2021 yang baru terakhir ini di April, bulan April, di mana ketua kami, Ibu Lili, itu ingin BFHI atau program Rumah Sakit Sayang Bayi, Sayang Ibu ini kembali lagi booming, atau menjadi suatu bahan untuk akreditasi rumah sakit, KARS, untuk juga memasukkan poin-poin rumah sakit sayang bayi ini menjadi poin yang mendapat temuan yang bisa memberikan poin yang besar. Karena kenapa mulai tenggelam? Karena dirasakan bahwa poin untuk akreditasi rumah sakit ini dari KARS itu kecil, sehingga tidak ada dampak dari rumah sakit yang menjalankan dan tidak menjalankan gitu. Jadi tapi rumah sakit Karolus konsisten. Mau kamu nilai mau enggak, kami tetap seperti ini gitu. Jadi rooming in di rumah sakit Karolus sudah ada dari tahun 99 ya, dari tahun 99 96 lah ya. Waktu itu saya lahiran 2007 juga udah rooming in. Itu kita tidak punya kamar bayi sehat di rumah sakit Karolus. Nah, itu kebetulan kan ada Dr. Yohmi, ada Dr. Utami Rusli yang penggagas sentra laktasi bekerja di Rumah Sakit Karolus. Jadi membimbing Rumah Sakit Karolus untuk menjadi percontohan bagi rumah sakit lain. Kemudian kita juga mendatangkan Ketua Adinkes supaya memfollow up lagi tentang Rumah Sakit Sayang Bayi ini. Apresiasinya cukup baik kalau menurut saya ya, karena melibatkan Adinkes kemarin kalau nggak salah sampai hampir 1.000 ini peserta dari pelosok RSUD dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang gambar sebelah kanan yang kita lihat itu kita tetap menjalankan prokes untuk merevisi modul yang kemarin modulnya itu kan tatap muka langsung. Sekarang mau direvisi menjadi berbentuk kayak seperti virtual seperti ini. Nah, kita lagi menyusun bagaimana baiknya
untuk supaya modul ini bisa diaplikasikan dalam masa pandemik ini. Ya, itu sedang kami susun, puji Tuhan. Nanti mungkin puji Tuhannya sudah selesai dan sedang masa revisi, sedang lagi dibuat bukunya. Kemudian ini tak kalah menarik adalah sebentar Pak Gegen, ini habis baterai. Oke, ini penyusunan buku telekonseling. Buku telekonseling ini cukup menarik karena di dalamnya adalah saya sendiri yang sebagai penyusun utama, kemudian dibantu oleh dokter umum, kemudian oleh Mas Dedi dan dari pemerhati makanan ibu dan bayi yang mempunyai blog sendiri untuk blogger ya. Jadi dia punya panduan sendiri untuk konseling laktasi. Nah, ini kebetulan setelah kita panduan telekonseling ini dihasilkan setelah kita bekerja sama dengan YSTC, Yayasan Save the Children ya. YSTC itu saya jadi lupa kepanjangannya jadi apa. Bahasa Inggrisnya Save the Children gitu. Ya, kebanyakan bahasa asing. Ya bahasa asing. Ini kerja karena YSTC melihat kok bagus ya programnya gitu. Yuk kita aplikasikan. Nah, begitu diaplikasikan, yuk kita buat buku panduan gitu. Kebetulan pas panduan telekonseling ini saya pribadi sudah menjalankan terlebih dahulu. Kemudian baru teman-teman sentra laktasi menjalankan dengan kerjasama dengan Dinas Kabupaten Bandung. Di sini kita memfokuskan bahwa bayi yang punya berkebutuhan khusus seperti Down syndrome, hidrosefalus, tunarungu itu juga wajib diberikan ASI karena ASI itu hak bayi. Itu yang kita mau tekankan. Jadi waktu ibunya tunarungu ya kita begini-begini aja begitu pakai penerjemah untuk konselingnya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menjalankan itu semua, menjalankan proses telekonseling di Kabupaten Bandung, di mana informasi ibu melahirkan, ibu yang butuh bantuan itu masuk ke dalam administrator telekonseling, dari administrator nanti turun ke konselor, dari konselor melakukan telekonseling, seperti itu. Nah, ini adalah perlengkapan telekonseling, mungkin kita nggak asing lagi ya seperti ini, tapi ini diwajibkan bagi para konselor. Para konselor yang memiliki sertifikat konselor, kemudian dia berhak untuk mengkonseling, wajib makan ya, memberikan konseling dengan kelengkapan seperti berikut. Nah, ini adalah yang saya lakukan sendiri ketika saya melakukan konseling kepada ibu pada masa pandemik ini, di mana saya harus punya boneka, punya breast model. Kan tidak mungkin nggak punya breast model, kita ngomong pakai menggunakan payudara kita sendiri ya. Jadi nanti ini ukuran ibu nggak sesuai dengan saya gitu. Jadi mau nggak mau kita menggunakan breast model. Kemudian kita pun sebagai konselor harus memiliki film, membuat kita jangan hanya nato gitu ya, tidak ada tindakan, tidak ada gambaran gitu, hanya ngomong terus. Nanti pengalaman saya adalah ibunya sulit mengerti apa itu perlekatan, apa itu posisi gitu. Nah, kita terangkan dengan menggunakan gambar atau media. Jadi syarat utama untuk melakukan telekonseling adalah gambar seperti berikut ya, ada botol susu, ada tabung ya dari gelas, ada spet, ada bola, itu yang saya pegang itu untuk memperlihatkan lambung bayi. Jadi kenapa bayi nggak boleh pakai yang namanya burita gitu. Itu kan lama, tapi kita kasih tahu perkembangannya dari bola pingpong, dari kelereng ke bola pingpong itu kapannya kita nggak tahu berkembangnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan ini ini contoh menggunakan Zoom seperti yang sekarang ini, bagaimana kita masukin film itu kita ajarkan kepada para konselor. Nah, ini contoh saya melakukan Zoom dengan ibu, namanya telekonseling, dan kita follow up dengan WhatsApp, Pak Gegen. Jadi kita tidak hari itu kita evaluasi, nggak akan bisa, karena ibu harus belajar dulu. Ya Bu, mengerti Bu, oh iya. Nah setelah itu dia langsung WhatsApp gitu.
saya cukup lelah berdebat dengan mertua. Nah, kan itu udah berulang kali ya Pak Gege. Mertua itu memegang peranan penting gitu loh. Terus bagaimana sikap saya dalam menggunakan bahasa? Saya mengerti Bu, gitu. Jadi kita juga nggak bisa asal balas tenang Bu, nggak bisa seperti itu. Jadi pakai bahasa konseling seperti itu. Nah itu telekonseling yang sudah saya lakukan, dan ini adalah saya kumpulkan beberapa ibu untuk melakukan pijat bayi, pijat ibu, pijat laktasi, pijat oksitosin seperti itu. Ya puji Tuhan semua ada yang menarik, ada yang bayinya malah nggak kooperatif, malah tidur. Ada yang ibunya masak kegosongan sambil masak. Jadi luar biasa ibu-ibu dengan semangat 45 itu mau mengikuti ini sampai akhirnya kita evaluasi selama 1 bulan. Ini 20 orang saya pegang. Jadi saya berhasil setengahnya aja saya sudah puji Tuhan. Ya, karena dari 4 ibu, 1 tuh memang nggak mau. Dari sananya memang nggak mau, takut payudaranya turun lah, takut ini, takut apa. Di pikirannya itu bahwa menyusui itu tidak baik. Kita punya 3 ibu lagi gitu loh. Yang 1 ngejel, begitu payudara dibuka, bayi langsung menyusu. Yang 2 ini yang perlu kita pendampingan supaya tidak lepas. Itu. Jadi karena filosofi 4 ini, jadi kita terus menerus untuk menggaungkan mengapa menyusui itu penting. Itu mungkin Pak Gege? Ya, menarik ini, menarik. Menarik. Baik Bu Pita, ini sebetulnya bagi saya juga pengetahuan banyak ini. Nah, ini yang memang mesti kita galakan sebetulnya, ini sangat penting karena memang kalau tadi slide-nya Mbak Pita ada aturan, regulasinya, itu jelas. Ya, dan kalau kita jalan-jalan coba ke fasilitas umum, ke stasiun, ke bandara, pasti ada ruang menyusui. Dan itu adalah sebagai pelaksana undang-undang. Jadi bagaimana negara ini memberikan ruang yang begitu hebatnya khusus bagi ibu-ibu. Saya kira juga ini karena memang ada istilah negara yang kuat, itu masyarakatnya pun sehat ya. Kalau negara kuat, masyarakatnya nggak sehat sama. Karena generasi itu sebetulnya dibentuk dari sejak dia menyusui sebetulnya Bu ya.